aja terserah nyari. Cuman ada kewajiban agama. Subuh ya kudu sholat, waktu sholat subuh ada syariatnya, takbirnya harus begini, rukunya begitu, kagak boleh asal. Allah mah tahu niat kita, Allah juga tahu niat kita. Emang bener Allah juga tahu niat kita. Cuman kalau dituntut niat doang, Nabi Muhammad kagak disuruh sholat gitu. Kan yang paling bersih hatinya di antara kita semua ini kan Nabi Muhammad. Tapi sebegitu bersihnya Nabi Muhammad SAW, pernah Nabi Muhammad ogah sholat gitu? Enggak, gue kagak sholat lah. Hati gue udah bersih sih, enggak gitu. Sebersih-bersihnya hati Nabi Muhammad, enggak sekalipun Nabi Muhammad ninggalin sholat. Kalau yang mabok udah biarin lah, kagak usah digeroin. Yang penting mah kita kan kagak begitu itu syariat Islam. Begitu. Jadi jangan jangan cuek gitu. Iya, jadi ini beberapa curhat lah begitu, fenomena di zaman sekarang seakan-akan agama tuh misah jauh dari kehidupan kita. Agama tuh cuman urusannya ustadz doang kata begitu. Justru ini bagian daripada kehidupan kita, bahwa kita ini kalau kagak kenal Allah, emang siapa yang bisa ngerem kelakuan kita? Kalau kagak kenal agama, yang ngerem kelakuan kita nyari dunia ini siapa coba? Orang nyari dunia sekarang gampang banget, tinggal sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, jilat atasan, kan begitu. Dapat dunia, dapat. Tapi kata agama boleh apa enggak? Jadi keyakinan kita dengan agama, yang agama mengajarkan kita ada kehidupan setelah akhirat, ada kehidupan setelah dunia, itu jadi rem tuh. Jadi rem supaya nyari dunia kita tuh punya adab, punya etika. Iya bener sih saya mau naik pangkat. Cuman kalau malsuin data, markup anggaran, jilat atasan, sikut kanan, sikut kiri, atasan demen, naik kita jabatan. Cuman kan kita ngezolimin orang jatuhnya. Dunianya dapat, akhirat kagak. Nah nggak begitu dah, gitu. Ya benar sih, barang lagi laku nih. Sekarang lagi laku labubu. Apa tuh labubu? Gitu. Jual barang jelek dibilang bagus, harganya sekian, ditinggiin sekian. Orang sih kagak ada yang ngerti. Tapi kan Allah tahu itu. Kita nipu orang jatuhnya. Dagangan laku, untung gede, tapi akhiratnya bagaimana coba? Gitu. Jadi semua hal yang ada kita kerjakan di dunia ini ada batasan. Agama yang megang itu. Kalau kagak ada agama, orang nyuri senyuri-nyurinya, biarin aja begitu. Kan dia. Malah dulu ada anekdot tuh zaman almarhum Zaidun MZ. Ada anekdot koruptor ditangkap orang Islam gitu. Diwawancara sama majalah Islam. Bapak kan muslim, yakin Allah melihat segala perbuatan kita, yakin. Kalau yakin Allah Maha melihat, kenapa masih korupsi? Ya Allah sih ngelihat, cuman kagak ribut, kata dia begitu. Tapi kalau wartawan tahu ribut se-Indonesia gitu. Iya, jadi yang dia khawatirin itu bukan kata Allah itu. Yang dia khawatirin beritanya wartawan itu, kan iya. Itu kan orang kalau kagak punya agama serampangan akhirnya. Serampangan. Makanya diatur nih segala aturan. Dan syariat agama enggak pernah menghancurkan kita punya kesenangan. Kita senang sama duit kagak pernah dilarang. Nyari duit terserah silakan. Cuman kalau udah nyampe sekian bayar zakat. Zakat juga sedikit. Sedikit zakat itu. Coba hitung-hitungan dah. Zakat kan kalau misal emas nisabnya 85 gram. 85 gram itu kira-kira berapa kalau diduitin? 80 juta lah kita bilang begitu. Zakatnya 2,5%. Atau kita buletin lah gampang 100 juta. Kalau 2,5% kan 2.500.000. Orang punya 100 juta dikurangin 2.500.000, apa ia jadi miskin begitu? Bangkrut kan kagak, kan ya?
enggak bang. Allah juga tahu kita pelit doyan harta, makanya yang diminta dikit-dikit aja. Kan begitu. Orang punya sekian ton panen beras, 20, 30 ton, 50, 100 ton. Yang diminta dari zakat pertanian cuma 5%. 10 ton dia panen, 5%-nya berapa sih? Paling 500 kilogram gitu. Kan kagak ada tiba-tiba industri pabrik besar beras tiba-tiba bangkrut. Bapak kenapa bangkrut, usahanya nggak dilanjutin? Kemarin bayar zakat, kan kagak ada begitu. Kagak. Kita udah kebangetan takut duluan sama agama. Pokoknya kalau dekat agama ntar duit diambilin, kagak. Malah lebih jahat orang pajak daripada agama kan begitu. Jadi kita ini diajarin dengan informasi yang salah, akhirnya agama kita ratain. Pokoknya kalau agama jelek aja begitu. Pokoknya kalau agama jelek aja gitu. Padahal coba cari informasi yang benar dari orang yang terpercaya, yang memang di bidangnya begitu. Jadi jangan lepaskan ini ikatan agama. Sebab tanpa agama hidup kita serampangan. Kalau kagak ada agama, sampai sekarang orang masih pada nyembah batu coba begitu. Orang agama masih ada aja yang nyembah kartu kredit masih banyak sekarang begitu. Maka daripada itu jangan dipisahkan kehidupan kita dari ilmu agama. Kalau kita nyari yang adil, paling adil siapa? Emang siapa yang paling adil kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Cuman kita kurang syukur aja. Kurang syukur jadi kurang nerima. Kenapa jadi kurang nerima? Kebanyakan lihat rezeki orang, montenin rezeki orang mulu gitu. Orang punya mobil dipontenin, orang punya beli motor dipontenin gitu. Iya kan gitu. Dalam hadis qudsi itu dikatakan siapa yang ridho atas pembagianku, kata Allah, arahtu badanah, aku istirahatkan badannya. Maksudnya Allah bikin santai hidupnya. Sebab hidupnya syukur. Allah kasih segitu dia syukuri. Badannya enak. Ama dunia kagak terlalu ngoyo. Hidupnya ya biasa. Wayanya kerja ya kerja. Dapat ya dapat. Alhamdulillah. Syukur. Tapi ketika kata Allah, ketika orang tidak bersyukur atas nikmatku, kata Allah dalam hadis qudsi, salatu alaihi dunya, aku timpakan kepadanya dunia. Maksudnya tuh orang sibuk sama dunia banget. Orang belum pada buka mata dia udah nyalain mobil begitu, udah nyalain motor, mau nyari kerja, mau dunia katanya. Tapi sebegitu sibuk sama dunia, aku tidak akan berikan kecuali apa yang sudah aku gariskan. Ujung-ujungnya sama aja, segitu-gitu juga jatuhnya begitu. Kan ya? Kan enakan yang syukur jadinya. Yang syukur mah merem begitu. Bisa merem. Ada di ruang depan ada bunyi gelas jatuh. Tikus palingan begitu gitu. Orang rada kain dikit ada yang jatuh langsung bangun. Ada maling. Ya, emang juga bagus jagain rumah. Cuman begitu orang kagak syukur. Jadi kata Allah dalam hadis, Imam Asy-Sya'rawi dalam tafsir begitu menceritakan tentang hadis qudsi. Yang syukur kepada Allah yang menerima, aku istirahatkan badannya. Begini. Badannya jadi nyantai. Wayanya kerja ya kerja, dapat alhamdulillah. Tapi ketika dia tidak ridha atas pembagianku, salatu alaihi dunya, aku timpakan kepadanya dunia sampai habis waktunya. Keluarga kagak dapat, hobi kagak punya, tibang nyari dunia mulu, dan tidak akan ia mendapatkan kecuali apa yang sudah aku gariskan. Gitu. Dari awal Allah ngegarisin dapat 10 misalnya. Sama yang 10 ini dia kurang syukur. Dia nyari yang mana, capek itu sama dunia, ujung-ujungnya dapat 10 juga. Gitu. Ujungnya dapat 10. Ada orang dikasih rezeki sama Allah, dikasih jatahnya 5. Cuman dia syukur banget sama 5 yang kayak begini. Akhirnya hidupnya kalem, tidur ya nyenyak. Kata orang kampung tidurnya tidur tibra katanya gitu. Kan ya, makannya enak, tidur kagak kepikiran, ibadahnya lancar. Rezekinya emang 5 ya 5 aja udah begitu. Cuman emang syukur.
Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita. Itu mukadimah doang itu mah. Kita lanjutkan kajian kita tentang jatah waris. Nah kemarin kan kita singgung tentang ada 5 ahli waris utama kan ya. Ini kan 5 ahli waris nih. Anak laki, anak perempuan, suami, istri, ayah, ibu. Oh ngiung begini nih. Tes. Jadi ada 5 ahli waris utama. Nah di antara 5 ini kan ini adalah 5 ahli waris yang selalu dapat, enggak bakal kagak dapat, pasti dapat. Tidak ada yang menghalangi dan juga tidak terhalangi. 5, ayah, ibu, suami dan istri, anak laki, anak perempuan. Kalau suami istri salah satunya kan ya. Kalau yang meninggal Maimunah pasti ninggalin suami gitu. Enggak mungkin Maimunah meninggalkan suami istri kan kagak mungkin. Suami meninggalin suami. Kalau yang meninggalnya Abdullah berarti dia meninggalkan istri begitu. Ini 5. Nah, tapi ada satu pihak nih di antara 22 ahli waris ini yang kita sayang banget tuh, cuman tidak masuk bagian daripada bagian ahli waris utama, yaitu cucu laki-laki dan cucu perempuan. Nah ini nih, kita mau ngomongin ini nih. Ini kan di antara 22 yang paling kita sayang nih nomor 22 nih, nomor 19 nih cucu nih, kan ya. Cucu kalau kagak dapat dari emaknya kan larinya ke kakeknya biasa begitu. Minta 2.000 kagak dapat, ke kakeknya dapat 5.000 biasa itu. Kan gitu cucu tuh. Jadi ini yang paling kita sayang. Bagaimana kondisi cucu? Kita ngomongin cucu laki dan cucu perempuan. Jadi dibedakan karena 2 ini memang punya punya kondisi yang berbeda begitu. Kalau cucu laki-laki, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama cucu laki-laki ini yang merupakan ahli waris adalah cucu dari anak laki. Kalau anak perempuan Ustaz, kalau anak perempuan itu namanya zawil arham. Dapat gak warisan? Dapat, dengan catatan ahli waris daripada anak laki, cucunya dari anak laki itu kagak ada. Jadi zawil arham ahli waris juga, cuman urutannya entar begitu, belakangan. Jadi yang 22 itu juga semuanya ahli waris tuh. Cuman jatah warisnya kan gak seabrek-abrek semuanya dapat. Kalau semuanya dapat ya masing-masing dapatnya seupil-upil, kecil-kecil kan ya. Ada yang prioritas. Nah, yang 5 itu prioritas. Cucu juga sama. Cucu yang diprioritaskan adalah cucu daripada anak laki. Cucu anak perempuan ahli waris juga, cuman namanya zawil arham. Zawil arham itu kerabat perempuan. Nanti jatahnya kalau memang ahli waris kerabat-kerabat laki ini tidak ada dalam satu kondisi. Makanya dulu ketika belajar sebab ahli waris kan urutan pertama tuh nasab, yang kedua pernikahan, sebab pernikahan, yang ketiga sebab pembebasan budak, yang keempat sebab zawil arham begitu. Jadi zawil arham ini sebabnya terakhir. Jadi kalau yang nasab nggak ada, yang pernikahan tidak ada begitu. Tapi kalau pernikahan sih tidak menghalangi. Kemudian baru zawil arham. Nah kemudian cucu laki mendapat bagian warisan hanya jika pewaris tidak meninggalkan anak laki. Kemarin kita belajar konsep, seingat saya sih udah saya bahas ini konsep hijab ya. Kalau yang lupa ya lupa, begitu tinggal tanya lagi. Jadi konsep hijab itu ahli waris yang terhubung kepada pewaris melalui penghubung, dia dihalangi oleh penghubungnya. Contoh nih, Abdullah punya anak Abdurrahman, Abdurrahman punya anak Mahmud. Mahmud hubungannya ke Abdullah dihubungkan oleh Abdurrahman. Maka ketika Abdullah meninggal dan ada Abdurrahman, Mahmud ini terhalangi. Sebab hubungannya kepada Abdullah memang dihalangi, disambung oleh Abdurrahman. Ketika Abdurrahman ada, maka Mahmud ahli waris, cuman dia terhalangi. Sama seperti saudara kanan kiri. Kalau pewaris punya ayah, ayah itu kan yang menghubungkan dia dengan saudara-saudaranya.
Maka kalau dia punya ayah, saudara-saudara kagak dapat gitu, terhalangi konsep hijab. Cucu juga sama. Cucu mendapat warisan selama si pewaris tidak meninggalkan anak laki, begitu. Nanti kita kasih contoh detailnya. Kemudian cucu tidak bisa menggantikan ayahnya yang sudah meninggal lebih dulu dari kakeknya dalam kasus warisan kakeknya. Ini yang saya singgung saya punya buku judulnya KHI, Kompilasi Hukum Islam versus Faraid Islam. Jadi ada beberapa pasal di KHI itu yang tidak sesuai dengan konsensus ulama masalah faraid. Salah satunya pasal ini nih. Kalau di KHI namanya pasal ahli waris pengganti, pasal 189. Iya, 189. Jadi ahli waris cucu tidak bisa menggantikan ayahnya yang sudah meninggal lebih dulu dari kakeknya dalam kasus warisan kakeknya. Nanti kita gambarin biar gampang. Nanti ini kondisinya aja dulu. Kemudian kondisi yang selanjutnya, cucu laki dari anak laki mendapat bagian warisan dengan jalan asobah. Asobah itu sisa. Jadi kagak ada jatah pasti 1/sekian apa 2/sekian, nggak ada. Anak laki termasuk cucu itu jatuhnya sisa. Cuman karena anak laki posisinya kuat, jadi sisanya emang banyak biasanya, gitu. Karena posisinya kuat, gitu. Nah, kita gambarin yang satu-satu dari perkara yang tadi. Cucu yang ahli waris adalah cucu dari anak laki, baik laki atau perempuan. Kalau dia dari anak laki itu dia cucu yang termasuk ahli waris. Ini kan anak laki anak perempuan, ini almarhum, anak laki anak perempuan. Nah, yang ahli waris nih ini tuh. Nah, jadi anak daripada anak daripada anak perempuan, cucu dari anak perempuan itu bukan ahli waris nasab, tapi dia masuknya zawil arham. Kalau ini enggak ada, baru kemudian ke zawil arham. Ini apa namanya? Jadi cucu biar walaupun laki atau perempuan, kalau dia merupakan anak dari anak perempuan, begitu. Misalnya Abdullah punya anak perempuan namanya Maimunah. Maimunah punya anak, ada Mahmud, ada Hamidah misalnya. Mahmud dan Hamidah ini bukan ahli waris nasab untuk kasus Abdullah, sebab dia adalah cucu dari anak perempuan namanya Maimunah, begitu. Walaupun kemudian apa istilahnya anak lakinya nggak ada, begitu, tapi keberadaan anak perempuan dan paman-pamannya itu menjadi pertimbangan. Ini contoh yang pertama, cucu yang merupakan ahli waris adalah cucu laki dan perempuan, begitu ya. Ini contohnya laki doang. Cucu laki dan perempuan dari anak laki-laki. Nah, cucu mendapatkan bagian warisan hanya jika pewaris tidak meninggalkan anak laki. Ini almarhum, ini punya anak laki, anak perempuan, anak laki. Nah, jadi selama ada penghubung, ini kan anak laki nomor 1 penghubung cucu kepada almarhum. Kaidahnya begitu. Ahli waris yang terhubung kepada pewaris melalui penghubung, dia dihalangi oleh penghubungnya. Jadi selama ada anak laki atau yang selevelnya, misalnya Abdullah punya anak 3 nih, contoh yang paling gampang. Wawan, Wanto, Wantri kan ya. 1, 2, 3 kan itu. Wawan, Wanto, Wantri nih. 3 nih anaknya nih. Wanto, Wantri, Wawan ini kemudian Wawan punya anak. Wawan punya anak namanya siapa? Rasmin misalnya. Wawannya udah meninggal. Jadi walaupun Wawannya sudah meninggal dunia, Rasmin tetap tidak dapat warisan sebab terhalangi oleh orang yang selevel dengan Wawan, gitu. Jadi dia dihalangi oleh orang yang menghubungkannya dan yang selevel dengan penghubungnya. Jadi Wawan bapaknya udah nggak ada,
Tapi di samping Wawan ada orang-orang yang selevel, yaitu Wanto sama Wantri. Maka ini Rasmin terhalangi oleh paman-pamannya. Tentu secara syariat nih maksudnya tidak menghalangi Wanto dan Wantri untuk berbagi kepada Rasmin. Cuman pembagiannya jangan pakai warisan. Terima dulu jatah dia. Dia ngomong sama Wantri, Tri, ponakan kita kagak dapet warisan, daripada dibagi 2 kita bagi 3 aja, atau dibagi 5 lah, lu 2, ponakan kita 1. Nah setelah pembagian waris nih, kewajibannya beres, dia boleh bagi secara sesuai yang dia sepakati. Jadi selama di situ ada maslahat, jadi tidak ada yang salah dengan kesepakatan. Cuman wajibnya dulu dikerjain. Gitu. Ada orang mau bangun tidur, sholat tahajudnya ketinggalan misalnya. Dia biasa gitu, misalnya dia biasa sholat sholat tahajud begitu. Gara-gara lewat sholat tahajud, subuhnya mau dibanyakin supaya nutup pahala tahajud yang kan kagak boleh. Kewajiban subuh mah 2 rakaat doang. Kalau mau nambah pahala gimana? Ya baca Quran, zikir, gitu. Yang sunnah-sunnah. Jadi jangan ngerusak yang wajib. Jangan bikin-bikin begitu. Kalau mau sholat, ntar nunggu matahari terbit dulu baru sholat tuh. Bisa sampai 12 rakaat tuh boleh duha kan ya. Tapi kewajibannya jangan diabaikan. Jadi kewajiban faraid dikerjain, habis itu dah. Ini kalau pakai faraid gitu segini. Gimana kalau kita baginya begini aja biar ponakan kita dapat. Jadi selama di situ ada maslahatnya boleh-boleh aja begitu. Seperti yang kejadian seminggu kemarin saya diminta membagikan waris di salah satu keluarga di Pasar Minggu begitu. Jadi yang satu ngotot, Ustadz kita nih kalau pakai faraid gimana ya, kagak enak kesian gitu. Jadi gimana, saya bilang kalau memang pakai faraid terasa tidak maslahat, dirasa tidak maslahat sebab ada orang yang mungkin kita anggap berjasa jadi nggak dapat, ya maka orang-orang yang dapat kudu punya pikiran begitu. Masa iya lu ambil diri, ono encing lu emang bukan ahli waris karena ada anak-anaknya, tapi ente setelah dapat waris kan bisa bang. Gitu. Jadi kewajibannya kita amalkan, kemudian setelah itu kita bagi. Jadi jangan dianggap ini final nih, udah kalau begini, ya kagak, begitu. Cuman kadang-kadang orang juga main untung-untungan. Ini kalau secara faraid gue untung gede nih, gitu. Cuman kalau pakai kesepakatan, gue dapatnya jadi kecil. Udahlah, gue jadi orang soleh aja sekarang mah pokoknya nurutin syariat begitu. Jadi nurut syariat cuman gara-gara jatahnya gede doang. Emang kalau kata orang kampung sial dangkalan itu banyak. Kata orang kampung saya sengke banget deh. Sholat jarang, pas tahu dapat warisan gede pura-pura soleh, pakai peci, kumpul keluarga pakai peci. Mana datangnya telat lagi. Pas datang ditanya, "Lo kemana aja ditungguin?" "Gue sholat duha dulu." Kata, "Wah, sholat duha. Subuh aja gak pernah dia gitu. Sholat duha." Jadi itu secara faraid ini anak terhalangi oleh ayah dan levelnya. Jadi jangan dianggap ini kaku-kaku banget, kagak. Begitu. Kemarin saya bilang begitu. Kalau memang ingin agar semuanya dapat secara sebab di antara ahli waris itu ada anak angkat. Dan anak angkat itu kan tidak termasuk bagian daripada nasab, begitu. Makanya kita nggak ngacak faraidnya kita bagiin, habis itu dengan sukarela jatuhnya hibah, begitu. Jatuhnya hibah. Jadi ahli waris rakaat subuh kagak kita tambahin, kagak kita kurangin. Rakaat zuhur kagak kita tambahin, kagak kita kurangin. Yang kita tambahin sholat sunnahnya. Ba'diyah zuhur yang tadinya 2 kita tambahin 4 boleh nggak ada masalah. Sebab antara zuhur dan asar kan bukan waktu dilarang sholat. Gitu. Mau nama kita sholatnya sholat sunnah mutlak nggak ada masalah. Yang kagak boleh itu kan merubah syariat. Jadi nambahin syariat. Padahal secara syariat anak angkat
nggak termasuk dapat jatah. Lalu kita bikin-bikin anak angkat dapat gitu ya. Kita kagak ngelarang, cuman jalurnya jangan make warisan, jalurnya make hibah. Kalau bahasa orang kita kerahiman lah begitu. Jadi udah dapat nih faraidnya. Lalu kemudian orang-orang yang dari ahli waris bersepakat, kasih fulan aja dah sekian begitu. Itu ketika kemudian penghalangnya tidak ada, baru kemudian cucu laki dapat. Tapi kalau ada yang selevel laki begitu ya. Kalau selevel perempuan tidak menghalangi. Nah kalau kemudian ini ada anak laki lain, dia terhalangi lagi begitu. Jadi kalau begini doang nih, anak perempuannya ada, anak lakinya nggak ada, cucu dapat nih. Tapi kalau anak laki yang lain ada, walaupun dia bukan ayahnya, anak cucu laki menjadi terhalang begitu. Itu yang kedua. Kemudian contoh kasus yang ketiga, cucu tidak bisa menggantikan ayahnya yang sudah meninggal lebih dulu dari kakeknya dalam kasus warisan kakeknya. Begini contohnya nih. Ini nih. Jadi katakanlah nih almarhum namanya Abdullah lah. Anak perempuan namanya Maimunah. Anak laki yang di abu-abu ini namanya misalnya Muhammad. Anak laki yang masih hidup namanya Ahmad. Ini Muhammad sudah jauh meninggal lebih dulu daripada Abdullah. Maka ketika Abdullah meninggal, orang beranggapan status Muhammad ini digantikan oleh anaknya. Begitu. Tapi kata faraid nggak bisa, sebab ada anak yang selevel dengan Muhammad. Begitu. Dan tidak bisa menjadi ahli waris pengganti. Ini menjadi polemik di masyarakat sebab ada kompilasi hukum Islam namanya. Jadi kompilasi hukum Islam pasal 189 yang saya kenal itu ya, yang saya ingat 189, ahli waris yang meninggal lebih dulu daripada pewaris, maka jatah warisnya digantikan oleh anaknya. Ini kalimatnya juga nih kalau dibawa ke meja santri dihabisin nih gitu. Ini kalimatnya ringkih kalau bahasanya tuh. Siapa yang disebut ahli waris, siapa yang disebut pewaris, kan gitu. Orang disebut ahli waris itu ketika dia hidup dan ada pewaris yang punya harta meninggal dunia. Jadi kalau belum ada yang meninggal dunia, nggak ada status ahli waris dan pewaris. Ahli waris dan pewaris itu status yang diberikan oleh syariat ketika ada kasus orang meninggal dunia dan meninggalkan harta gitu. Tapi kalau kasusnya kalimatnya ketika ahli waris meninggal lebih dulu daripada pewaris gitu. Lah ini meninggal lebih duluan berarti bukan ahli waris, sebab kan meninggal duluan, udah jauh banget kan begitu. Yang disebut ahli waris itu kan hidup ketika pewaris wafat begitu. Akhirnya pasal ini nih membuat si ponakan merasa berhak atas warisan kakeknya, lalu dia mungkin beberapanya secara sopan meminta begitu kepada paman-pamannya. Lalu pamannya mungkin tidak istilahnya juga enggak ngerti juga, akhirnya ditolak. Maka kemudian si ponakan ini melaporkan ke pengadilan agama dan hampir semua. Jadi yang saya tulis di buku saya soal pasal-pasal KHI bermasalah itu adalah pasal yang paling sering jadi materi persidangan. Salah satunya pasal ahli waris pengganti. Selain itu kan ada pasal gonogini, suami istri. Kalau gonogini itu yang ribut bini kedua sama anak-anak bini pertama gitu. Jadi sepanjang pengalaman saya beberapa kali muter Jabotabek keluar daerah ini diminta bagian waris, memang kecenderungan terjadi perselisihan itu ketika si pewaris mempunyai 2 istri atau lebih. Iya, yang 1 istri juga banyak yang ribut begitu. Cuman kalau 2 istri itu kemungkinannya sering gitu. Sebab ya banyak aja, ada aja begitu masalahnya. Makanya dari dulu saya belum berani kawin poligami itu begitu. Bukan kagak berani gara-gara waris, emang belum berani aja sama bini begitu. Habis tinggalnya di kampung bini kan begitu.
Tapi itu yang termasuk anak angkat gitu. Jadi ada anak angkat. Makanya solusi yang dari dulu kita bilang itu ketika ada kemungkinan terjadi perselisihan, mungkin kita punya istri lebih dari 2 atau istri kita 1 nih, cuman kita pernah beristri yang orangnya udah lama meninggal atau udah lama berpisah dan sudah punya keturunan. Jadi anak kita tuh ada anak-anak yang dari istri yang ini sama istri yang lain. Maka solusinya tuh kasih wasiat. Jadi memberikan wasiat kepada orang-orang yang mungkin tidak dapat warisan atau menghibahkan harta semuanya. Jadi untuk menghindari perselisihan hartanya dihibahkan begitu. Artinya menghabiskan harta. Cuman konsekuensinya kalau kita ngabisin harta kita bagian ke anak-anak semuanya, takutnya anak jadi ijo matanya. Udah dapat harta malah emaknya diusir dari rumahnya kan begitu. Akhirnya dia mati gak punya rumah. Kan ada yang begitu juga. Makanya daripada itu ya kalau emang ingin menghindari perselisihan, hibahkan sebahagian atau wasiatkan kepada orang-orang seperti anak angkat itu kan bukan ahli waris. Maka solusi yang paling penting tuh diwasiatkan gitu. Nanti kalau saya meninggal, ini tanah yang ada di jalan A, B, C dihibahkan atau saya wasiatkan kepada anak angkat saya Fulan bin Fulan. Tanda tangan. Kalau pakai notaris lebih kuat lagi kan begitu. Itu sudah cukup. Jadi sebagaimana mungkin caranya kita menghindari adanya pertikaian antar keluarga. Jadi kalau saya bagian waris diundang kemana-mana tuh saya bilang, ini hubungan ente sama dia sama dia itu ada tanggung jawabnya di akhirat begitu. Jadi jangan cuma mikirin duit sekarang, akhirat ente ditanyain. Kalau ente kebangetan zalim sama adek ente, sama anak saudara tiri, Allah nuntut ntar di akhirat. Paling dapat duit 100 juta, 200 juta, 2 bulan habis. Nah 200 juta beli Avanza habis sudah sehari, udah. Tapi di akhirat nungguin itu pertanggungjawabannya. Maka bertakwalah kepada Allah daripada hubungan persaudaraan kita, begitu. Jadi selalu nasihatnya begitu. Supaya orang ngelihat saudara tuh jadi ngelihatnya kasihan. Bukan ngelihatnya pengen pengen ngabisin mulu begitu. Jadi harta 100 juta, 200 juta, 1 miliar habis. Kalau kagak habis kasih saya habisin, saya bisa ngabisin gitu. Kan ya. Tapi hubungan kita dengan abang kita, sama paman kita, sama ponakan kita itu ada tuntutan yang di akhirat bahwa kita ditanya oleh Allah atas hubungan persaudaraan ini. Gitu. Kita sama caleg baik bener begitu. Mau jadi tuan rumah caleg mau datang, gua aja jadi tuan rumah nyiapin makanan begitu. Mau sama ipar pelit banget begitu. Kan ya, sama caleg saudara bukan begitu. Encing bukan, paman bukan, dikasih karpet gitu. Makanannya juga mesen makanan hotel. Sama caleg yang kalau udah jadi belum tentu belain. Gitu. Tapi sama saudara ini ada syafaat buat saudara yang lain. Maka kita harus bertakwa kepada dalam hubungan saudara. Jadi maksudnya begitu, bahwa cucu pewaris itu kalau punya anak laki yang sudah meninggal lebih dulu, maka anaknya ini belum tentu bisa menggantikan kalau dia punya anak lain yang selevel dengan yang meninggal itu. Jadi untuk menghindari, kita tahu nih cucu gua nih bakal kagak dapet nih, udah gua kasih wasiat aja dah gitu. Atau kalau wasiat kelamaan, udah gue kasih aja langsung sekarang gitu. Itu lebih baik hibah. Dan kan ada hadis beberapa orang tuh mengkhawatirkan sebab kata Nabi Muhammad, janganlah kalian meninggalkan anak cucu kalian dalam keadaan miskin sehingga mereka minta-minta. Jadi maksudnya orang khawatir nanti kalau meninggal kagak punya harta, kan Nabi Muhammad nggak suka urusan meninggal. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya itu kita meninggalkan keturunan dalam keadaan miskin sehingga mereka minta-minta. Kalau sebelum meninggal kita berikan kecukupan begitu. Akhirnya kan ketika meninggal dia cukup udah. Nggak ada kekhawatiran. Jadi yang dimaksud oleh Nabi Muhammad itu jangan sampai ninggalin anak keturunan dalam keadaan tidak mampu.
Bukan jangan sampai meninggal tidak ninggalin warisan, bukan itu pemahamannya. Jangan sampai meninggalkan anak cucu dalam keadaan tidak mampu, begitu. Artinya kalau kita habisin harta kita sehingga ketika meninggal tidak punya harta apa-apa lagi, itu bukan sesuatu yang dilarang. Yang dilarang itu meninggalkan keturunan dalam keadaan miskin, tidak mampu sehingga minta-minta, begitu. Jadi pokoknya dilihat apa kemaslahatannya. Kemudian cucu laki mendapatkan jatah waris asobah. Ini cucu laki mendapatkan jatah waris asobah. Ini nggak ada contohnya nih, nggak ada. Mendapatkan jatah waris asobah saja, dan dia membuat cucu perempuan dari anak laki mendapatkan asobah bersama tadi. Misalnya katakanlah memang Abdullah anak-anaknya sudah nggak ada, yang ada cuma cucunya, maka cucunya ada 5 nih. 2 laki, 3 perempuan. 2 namanya Abdullah, ya, yang satu lagi namanya Abdurrahman. Yang 3 namanya Maimunah, ada Maisarah, ada Khadijah, misalnya 5. Maka 5 orang ini jatah warisnya 2:1. Laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kalau lakinya 2 kan 4. 4 tambah perempuan 3 berarti jadi 7. Jadi 5 orang ini jatah warisnya 7 bagian. Laki-laki 2, anak perempuan, cucu perempuannya 1, begitu. Kemarin kita sudah singgung bahwa secara syariat memang anak laki bertanggung jawab atas nafkah saudari-saudari perempuannya. Secara agama begitu. Artinya kalau dia tidak menunaikan itu dengan harta yang dia punya, ya dia berdosa. Tanggung jawabnya ada entar di akhirat, begitu. Itu cerita soal cucu laki. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita ngomongin nanti soal cucu perempuan. Sebab cucu perempuan ini ada jatahnya 1/2. Kondisinya ada 2/3. Ada 1/6. Insya Allah di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan Allah beri kita kesehatan sehingga kita bisa terus menuntut ilmu agama dan juga menjalankan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an warzuqna fahman sahihan fid dini ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'an hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'da hadha tafarruqan ma'suma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya pertanyaan di luar forum.